Shalom, salam damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini Senin tanggal 17 Oktober 2022, kembali bersama saya Alfonsus Maria Handoko dari Paroki Redemptor Mundi Surabaya yang akan membacakan bacaan kitab suci sesuai dengan kalender liturgi Katolik dan mengajak Anda sekalian untuk merenungkannya bersama, dan kita semua berharap dengan bimbingan Roh Kudus dengan dapat menjadi bekal dan inspirasi kita sebagai pelajaran dan pemahaman rohani hari ini dalam upaya untuk semakin memahami rahmat Tuhan serta menyegarkan semangat dalam melengkapi tugas perutusan kita dalam siarah hidup ini sebagai pewarta dan pelaku sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, marilah kita mohon dengan rendah hati rahmat pencurahan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau telah mengutus Putramu untuk menebus dosa-dosa kami orang berdosa. Terima kasih atas pemeliharaan dan kerahiman-Mu yang telah kami terima sampai hari ini. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami dalam upaya mendengarkan dan belajar merenungkan sabda-Mu melalui Injil Lukas hari ini, agar karena rahmat kasih karunia Roh Kudus-Mu kami menjadi semakin peka akan kehadiran-Mu dalam kehidupan doa dan karya amal kasih kami dalam perjalanan hidup kami saat ini. Amin. Tuhan beserta kita dan beserta roh-Mu juga. Inilah Injil Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu.
dan apa yang telah Kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Lukas hari ini mengajak kita semua merenungkan dan waspada serta mau mengambil hikmahnya, terutama yang dikaitkan dengan kecenderungan sikap dalam hidup kita sehari-hari yang sudah dipengaruhi oleh kehidupan duniawi. Dan kita membaca bahwa Yesus memperingatkan kita untuk waspada terhadap kecenderungan akan sikap tamak yang meyakini kita bahwa dapat menjaminkan kehidupan kita di dunia ini dengan mengusahakan memiliki berbagai perangkat duniawi seperti kekayaan, tabungan, asuransi, dan lain sebagainya. Dan seringkali pada saat yang sama kita melupakan bahwa nyawa kita dalam perjalanan kehidupan ini sebenarnya adalah milik Allah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua menanggapi setiap ajakan Tuhan melalui permenungan akan sabdanya dengan iman, sehingga kita dengan kesadaran penuh dalam bimbingan Roh Kudus tidak terjebak dalam sikap iman yang kurang dewasa dengan pemahaman yang terbatas, sehingga hanya cenderung memanfaatkan kasih Allah hanya untuk mewujudkan, memuaskan hasrat nafsu keinginan duniawi kita semata. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mohon semoga Roh Kudus dan anugerah Allah selalu membimbing kita dalam memperbaharui kesadaran akan kebutuhan kesadaran rahmat, bimbingan, pengampunan, dan oleh Roh Kudus dan dimampukan melihat dengan benar setiap anugerah Allah yang berlimpah karena kasih-Nya dalam memelihara, menjamin hidup kita semua dengan baik dan berkecukupan. Dan kita semua berusaha semakin tekun dan setia untuk mengisi kehidupan saat ini dengan kekudusan melalui kehidupan doa dan karya amal kasih. Marilah ibu, bapak, dan saudara sekalian, kita menutup renungan singkat pagi ini dengan mohon berkat dan rahmat Tuhan, agar melalui proses perjuangan kehidupan ini, kita semakin mengenal dan menghayati, serta menyadari dengan sungguh hati bahwa kehidupan ini adalah milik Allah. Dan kita semua hidup dalam pemeliharaannya karena kasih-Nya yang begitu besar pada manusia. Semoga renungan singkat ini membawa berkat, rahmat, dan kasih karunia Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun selalu beserta kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya hari ini.